Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, wajibillah, kaifa halukum? Afwan Ustadz, suaranya kurang kedengeran. Baik, syukran. Oke. Apakah sudah jelas suaranya? Insya Allah sudah Ustadz. Kaifa haluki ya Jumi'ah? Ukhti Jumi'ah? Alhamdulillah, bi khair Ustadz. Alhamdulillah. Ukhti Iza, kaifa haluk? Kaifa haluki? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Da Rabi Ilhami, kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ukhti Siti Al-Mukhni, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Mangah, kaifa haluk? Halo? Taib. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ukhti Yasi, Ustazah Yasi, Yunia Putri, kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Taib, alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir 6 orang ya. Bertujuh sama Ana. Berarti ada sekitar 12 yang berhalangan, ada yang izin, ada yang sakit, dan mungkin dengan kesibukan masing-masing. Yang sakit kita doakan diberi kesembuhan, yang berhalangan kita doakan semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Taala. Baik, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas apa itu isim, apa itu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 4. Begitu juga ciri-ciri fi'il juga 4. Isim tidak terikat dengan waktu, sedangkan fi'il terikat dengan waktu. Nah, singkatnya isim itu lebih kepada kata benda, kata sifat, kata nama, dan yang lain. Nah, sedangkan fi'il lebih kepada kata kerja dan berkaitan dengan waktu. Tanda-tandanya sudah kita bahas dan harapannya itu diulang-ulang kembali Bapak Ibu. Karena nanti akan kita tanyakan kembali, mungkin ada latihan yang akan kita bahas, dan itu semua yang 4 itu harus kita pahami. Begitu juga mufradat. Baik. Terakhir kita baru ke ciri-ciri fi'il atau tanda dalam fi'il. Sekarang al-harfu. Al-harfu atau huruf memang sebelumnya sudah dibahas, tetapi itu lebih kepada penjelasan huruf itu terbagi 2. Ada yang huruf mabani atau huruf hijai yang tidak memiliki arti seperti alif, ba, ta, tha, jim, ha atau abadata seperti itu. Ada huruf tuh yang huruf ma'ani. Nah, huruf yang memiliki arti. Salah satunya huruf jar yang sudah kita pelajari kemarin. Karena huruf tuh banyak macamnya. Ada huruf jar, ada huruf qasam dan yang lainnya. Dan itu nanti akan kita berangsur-angsur mempelajarinya. Sedangkan yang di poin 3 ini, yang dimaksud dengan al-harf huruf di sini adalah pembahasannya kepada huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijai lagi. Kita tidak membahas huruf hijai di dalam bahasa Arab. Yang kita bahas hanyalah huruf ma'ani yang bermakna, yang memiliki arti. Baik, minta tolong, kami minta bantuan kepada
Ukhti Siti Al-Mughni Adinda Intan, tafadhali iqra'i. Al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Taib, bisa mengartikan? Tidak terlalu Ustadz. Coba yang sudah kita mufradatnya coba kita latih. Coba. Huruf adalah Hmm, kata yang ya. kata La, yang la itu apa artinya? tidak, Taib. kata yang tidak yuf, yufhamu. Yufhamu itu apa Ustadz? Dipahami. Kata yang tidak dipahami maknanya kecuali ma'a bersama Hmm. kecuali illa sama goiri bukannya sama-sama kecuali Ustadz. Nah, tetapi kalau di sini ghairinya bukan diartikan kecuali. Diartikan apa Ustadz? Kecuali ma'a ghairiha, selainnya. Oh, Taib, illa sudah kita artikan kemarin, makna juga sudah, makna arti dia nanya kembali. Jadi sekarang yang kita tidak menuliskan ikhwan wa akhwat, ikhwati fillah rahimakumullah, kita tidak lagi menuliskan setiap katanya, arti setiap katanya. Tetapi yang kita artikan, yang kita tuliskan di sini hanya yang belum pernah muncul di pelajaran sebelumnya. Untuk apa? Untuk melatih daya ingat kita kepada mufradat-mufradat atau kosakata-kosakata yang lama. Kalau ada yang lupa, mungkin dibalik lagi catatan yang sebelumnya, Bapak Ibu. Makanya kami menganjurkan memang ini dibeli bukunya atau di print, minimal di print, biar bisa kita tulis-tulis, dan ada yang lupa, dilihat lagi. Apa tujuannya? Kami jelaskan, tujuannya supaya kita memang melihat semakin sering kita balik-balik lagi nanti, kita tanpa sadar sedang menghafal kata tersebut. Insya Allah akan tahan di ingatan kita, insya Allah. Jadi tidak lagi kami berikan arti atau tuliskan arti kosakata yang sudah diartikan sebelumnya. Illa juga sudah ada, kecuali sudah ma'ruf bersama kita. Ma'a juga sudah. Ma'a itu tulislah, kita tulis gitu ya. Bersama. Ma'a bersama. Ghairiha di sini diartikan selain. Selain. Ha itu nya. Selain diartikannya. Atau selain dia, selainnya. Yang penting juga kita garis bawahi Bapak Ibu, ikhwati fillah, untuk melatih kita menerjemahkan kayak ha, kayak hu itu kan namanya domir dalam bahasa Arab atau bahasa kitanya kata ganti. Itu harus tahu kita apa yang digantikannya, kemana kembalinya, atau istilahnya kemana marji'nya, kemana kembalinya. Seperti ini makna ha ini kembalinya kemana kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini apa yang dimaksud maknanya? Maknanya itu kembali kepada siapa? Itu harus jelas. Sama dengan bahasa kita yang dia atau nya itu kan harus jelas kembali kepada siapa. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Saudara-saudari? Makna ha di sini kembalinya kepada siapa? Belum ada? Ha di sini kembali kepada kata kalimah. Kenapa pakai ha? Karena dia tergolong muannas. Ada tamar butuh tanda muannasnya di sini tabulat. Jadi kalimatun itu tergolong kepada muannas. Muannas itu dikategorikan kepada perempuan gitu. Jadi ha ini kata ganti untuk perempuan. Begitu juga ghairiha ini juga kembali kepada kata juga. Jadi seakan-akan kita bisa mengartikan huruf adalah kata la yufhamu yang tidak diketahui artinya atau arti dari kata tersebut gitu. Karena ha itu kepada kata illa ma'a ghariha, kecuali
apabila bersama illa ma'a ghairiha, kecuali bersama selain kata tersebut. Bersama selainnya. Itu penjelasannya, itu menerjemahkan dengan penjelasan. Sedangkan terjemahan simpelnya, al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, artinya huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya atau tidak dipahami artinya kecuali ma'a bersama selainnya. Jadi huruf itu kalau dia berdiri sendiri belum diketahui apa itu maksudnya. Contoh min, walaupun artinya sudah ada min, dari misalnya. Tapi kita kan tidak tahu, tidak kita pahami apa maksudnya dari. Kalau isim kemarin kan kayak kitabun, buku. Dah tahu artinya langsung. Bisa dipahami. Tapi kalau huruf ini harus ada gandengan yang lain. Nah, itu kita artikan kemarin, kita persimpel istilahnya dengan kata sambung atau kata bantu. Itu huruf. Mislu, contoh. Min. Nah, ini sudah kita artikan. Kita tulis lagi dari. Fi, di atau di dalam. Summa juga sudah kita artikan. Kemudian fa juga sudah. Maka iza itu ketika. Ketika atau tatkala atau jika. Ketika atau apabila. Ketika atau apabila. Atau hatta sampai. Sampai di sini bukan sampai aku telah sampai ke tujuan. Bukan itu ya Bapak Ibu. Sampai ke sini itu istilahnya pelajaran ini sampai selesai. Sampainya di sini yang sampai selesai. Pelajaran ini sampai selesai. Itu maksudnya. Hatta ini. Bukan sampainya kita sampai kepada tujuan, bukan itu. Atau bisa diartikan juga hingga. Hatta atau hingga atau sampai. Hingga. Ya. Hingga. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada yang bisa jawab? Langsung saja open mic kalau bisa jawab. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 contoh ini, apa saja yang termasuk ke dalam huruf jar? Ayo, silakan dijawab, Bapak Ibu. Min. Fi. Apa lagi? Masih ada? Kelas. Udah. Itu saja. Mumtaz. Syukran. Jumi'ah. Ya. Waktu Jumi'ah. Barakallahu fiki. Ya, taib. Itu tanda udah dihafal. Tandanya udah memahami huruf jar sebelumnya. Udah dihafalkan huruf jar yang 9 itu. Ya. Min, fi termasuk pada huruf jar. Sedangkan yang lainnya huruf-huruf yang lain. Taib. Dan min ini dari. Kan kalau dari saja tidak kita pahami. Di juga kita tidak pahami apa maksudnya. Kita tahu artinya tapi kita tidak paham maksudnya. Summa kemudian. Kemudian apa? Fa maka. Fa ini maka. Iza ketika atau apabila. Apabila apa? Atau ketika apa? Atau apa? Hatta sampai atau hingga apa? Dan tidak tahu, tidak kita pahami apa itu artinya. Melainkan sudah dia bersama dengan yang lainnya, kata yang lainnya. Ada kata setelahnya atau sebelumnya yang menggandengkannya, yang bersamanya, baru bisa diartikan. Contoh, min masjid, minal masjid, dari masjid. Kita pahami arti langsung. Walaupun dia bukan kalimat sempurna, tetapi kita sudah paham maksudnya. Minal masjid, dari masjid. Fil baiti, di dalam rumah. Dah paham kita maksudnya. Summa aktubu. Summa, kemudian saya menulis. Dah selesai. Paham kita maksudnya. Insya Allah ini mudah dipahami. Kita lanjut. Walaisa. Laisa ini artinya. Walaisa wadan. Dan ini tolong diartikan juga Bapak Ibu. Kita tidak artikan lagi. Tidak kita tuliskan.
karena sudah sering berulang. Dan bukan, laisa ini bukan atau tidaklah, boleh. Gimana mencari apanya, yang jelas maknanya sama. Bukan, lil harfi. Lil harfi, bukanlah huruf itu memiliki tanda-tanda yang khusus. Nah, lil harfi itu huruf memiliki, atau untuk huruf, atau ya milik huruf. Nah, jadi kalau kita untuk menerjemahkannya biar kalimatnya tidak rancu, kalau kita artikan untuk huruf tanda-tanda yang khusus, dan bukanlah untuk huruf tanda-tanda yang khusus, dan bukanlah milik huruf tanda-tanda yang khusus. Agak rancu kalau kita bawakan ke bahasa Indonesia. Jadi bagaimana? Tidak mengurangi substansi dari arti perkataannya. Li ini kan untuk atau milik, harfi huruf. Jadi bisa kita artikan, dan bukanlah huruf memiliki atau tidaklah huruf memiliki. Bukan ini bisa tidaklah memiliki alamatun. Alamatun kita tidak tuliskan karena alamatun sudah ada sebelumnya, tanda-tanda. Khassah, sudah jadi bahasa kita, khusus. Khusus. Baik, kita jelaskan Bapak Ibu, kita jelaskan secara cepat. Dan tidaklah huruf itu memiliki tanda-tanda yang khusus. Seperti isim dan fiil. Isim fiil ada tanda-tanda khususnya. Isim tandanya adalah berbaris bawah, atau tanwin, atau beralif lam, atau kemasukan huruf jar. Sedangkan fiil ada tanda-tandanya, didahului kode, atau didahului sin atau sa, atau didahului saufa, atau didahului, atau ada ta'nis sakinah, yaitu ta'nis sakinah, yaitu ta sukun di belakangnya. Jadi dari kola misalnya kolat, yang seperti kita bahas. Ada tanda-tandanya. Isim ada tanda, fiil ada tanda. Sedangkan huruf tidak memiliki tanda-tanda. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Kalau kita sudah paham apa itu isim, paham itu fiil, nah, yang bukan isim dan fiil berarti dia huruf. Itu intinya Bapak Ibu. Yang bukan isim dan bukan fiil berarti dia kategorinya huruf. Karena dia tidak memiliki tanda-tanda. Baik. Silahkan langsung dicatat Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita hapus. Udah siap kita hapus ya. Setelah kita hapus, kita lanjut. Anwa'ul jumlah, pembahasan berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Yang kurang jelas misalnya? Ikhwati fillah, Bapak Ibu, akhi dan ukhti. Sudah jelas semuanya? Allah sudah Ustaz. Baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Anwa'ul jumlah. Akhwan ya, mungkin tulisannya agak di layar memang tidak lurus karena ini scan-nya scan manual. Di scan manual oleh sahabat kami, teman kami. Baik. Maka dari itu memang pesankan kepada kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan PDF ini. Karena ini memang tak ada di internet PDF. Kalau kitabnya memang jual bebas, tapi PDF-nya tidak ada. Tolong di mute dulu, Bapak Ibu. Tidak ada di internet, PDF-nya belum ada. Jadi harapannya tidak di-sharekan ke siapapun karena ini amanah dari yang men-scan, yang dari teman kami yang men-scan kitab ini. Karena beliau men-scan-nya secara manual. Baik, anwa'ul jumlah. Silakan dibaca. Mumpung sedang
tidak mute, sedang on open mic. Langsung saja udah Hamdan baru masuk kan. Ya, Ustaz. Ya dah. Tolong baca dah anwa'ul jumlah. Baca. Iya. Anwaul jumlah. Taib. Ada 2. Ada 2, jumlatun ismiyah, Satu lagi. jumlatun fi'liyah. Bisa mengartikannya dah. Oh, belum Ustaz. Belum. Udah lupa. Dah Belum. lupa. Sekarang baca dulu dah. Kan Ya. dari ini dulu baca. Makanat masbuqatan di ismi. Di ismi. Ya biismin. Ya betul. Mislu. Ismu Ahmadu Mairibun. Terus yang kedua di bawah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Udah bisa mengartikannya dah. Belum. Belum. Taib. Barakallahu fiik. Taib, kami minta kepada Ukhti Izza Sentauri. Jumlah fi'liyah. Makanat. Ya. Makanat masbuqatan bi fi'il. Mislu marida aliyun Marido. yaqra'ul waladul Qur'an. Ulang lagi, Zah. Yang mana Ustaz? Marido, bukan Marida. Marido Oh ya, Ali. marido aliyun Lanjut. Yaqra'ul. yaqra'ul waladul Qur'an. Bisa mengartikan? Belum Ustaz. Belum. Taib. Barakallahu fiik. Anwa'ul jumlah. Taib. Syukran. Anwa'ul jumlah. Anwa' ini artinya kemarin sudah. Kita ulang lagi. Anwa' jenis-jenis atau bisa kita artikan macam-macam. Mana yang lebih mudah? Ini pilihan ya, Ibu. Bukan kedua. Jadi kita pilih satu. Jenis-jenis atau macam-macam. Jumlah kemarin artinya kan kalimat. Harfun huruf, kalimah kata. Kalau kalimah dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa kita. Dan jumlah dalam bahasa Arabnya, bahasa kitanya kalimat. Jumlah ini kalimat. Jadi pembahasan sekarang adalah macam-macam kalimat. Jadi memang kita di kitab ini, kenapa kami memilih kitab ini Bapak Ibu? Karena memang, mohon maaf Bapak Ibu, tolong kalau tidak diminta untuk membuka mic, jangan open mic dulu. Maaf. Kenapa memilih muqarrar atau kitabnya yang kita bahas ini untuk dikatakan untuk pemula? Karena memang dari awal dijelaskan. Dari huruf dijelaskan, kata dijelaskan, jumlah juga dijelaskan. Jumlah itu kalimat. Dari huruf itu ada yang punya arti, ada yang tidak punya arti. Yang punya arti yang kita bahas di Nahwu Shoroh, yang di Nahwu ini. Sedangkan kata atau kalimatun, kata dalam bahasa kitanya, itu ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Jenis-jenis dari kata. Dan jenis-jenis atau macam-macam kalimat ada 2. Ini yang kita pahami. Kalau kita memahami struktur seperti ini, insya Allah kita mudah untuk menyusun mufrodat atau kosakata-kosakata untuk yang ingin bisa percakapan bahasa Arab.
Kalau memahami ini, tinggal perbanyak kosakata dan perbanyak latihan, dah selesai. Memahami ini, kita bisa banyak-banyak mengulang, insya Allah bisa membaca kitab-kitabnya ulama. Meskipun baru dari yang tingkat-tingkat bawahnya dulu, ya standar-standarnya yang di awal-awal. Lah bahasa, tak masalah. Dan bisa kita membaca kitab gundul itu perlahan, itu akan menjadi motivasi lagi kita untuk membaca lebih banyak mengulang sampai kita bisa membaca kitab-kitab yang lainnya yang tidak berbaris nanti. Jadi itu yang perlu kita jaga, Ibu. Jadi kita memang perlahan dan juga untuk menambah kosakata, memperkaya kosakata kita, makanya kami memilih untuk salah satu metodenya dengan menuliskan artinya langsung. Artinya perkata dituliskan dan juga nanti dijelaskan bagaimana merangkainya dalam terjemahan. Karena perkata dengan merangkaian terjemahan nanti terkadang ada yang berubah sedikit untuk mencapai atau mendapatkan bahasa Indonesia yang bakunya, yang tidak rancunya gitu. Jadi di situ kita membiasakan dari awal. Kalau istiqomah mengikuti, sabar, mau mengulang, insya Allah selesai kitab ini kita bisa minimal mukaddimah kitab yang gundul itu bisa kita baca, Bapak Ibu. Tapi kalau udah menguasai kosakata-kosakata di kitab ini, apalagi sorof, nanti ada banyak kosakatanya, dan di bagian akhir kitabnya pun ada kamus-kamusnya, ada kosakata-kosakata di situ. Tahu kita semua kosakatanya, insya Allah ada beberapa kitab yang bisa kita baca. Dan nanti ada katanya yang mungkin yang tak bisa kita ketahui artinya, karena belum pernah mendapatkannya, atau kata-kata sulit yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Kita tinggal bisa lihat kamus. Tak ada kamus bahasa Arab di rumah, HP Android kita, smartphone kita bisa mendownload aplikasi kamus atau PDF kamus. Dimudahkan di zaman kita untuk belajar, Bapak Ibu. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Baik. Nah, dan untuk itu mari kita manfaatkan kemudahan-kemudahan ini. Jadi kita bahas mulai dari jumlahnya, dari kalimat. Kalimat itu yang terpenting terbagi dua. Kalau kata kemarin terbagi tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Sedangkan kalimat terbagi dua. Ada yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini berarti dari kata isim. Nah, ismiyah. Kalau penjelasan gampangnya, jumlah ismiyah ini artinya adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, itu. Itu beda, Bapak Ibu. Saudara-saudari, rahimakumullah. Insyaallah mudah membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ingat saja kalau ismiyah, jumlah ismiyah berarti diawali oleh isim sesuai dengan katanya. Jumlah fi'liyah berarti diawali oleh fi'il. Oke. Sedangkan pengertian yang ada di kitab menjelaskan yang kami jelaskan tadi. Tetapi karena kita mau mendapatkan mufradat, kita artikan lagi. Ma, apa, perkataannya apa ma ini? Kanat masbukoh. Kanat masbukoh. Masbukoh didahului. Kalau kana itu, kana yakunu asalnya menjadi atau adalah. Tetapi terkadang kalau dia bergandengan dengan kata yang lain, dia tak diartikan. Kalau diartikan rancu jadi. Tapi dia dipakai gitu. Tapi secara bahasa, kana yakunu itu artinya menjadi atau adalah. Menjadi. Tapi menerjemahnya nanti kita kan memperbanyak kosakata dulu. Menjadi. Jadi atau adalah. Menjadi saja.
menjadi. Masbuqatan didahului biismi, biismin dengan isim. Nah, biismin bisa kami artikan gampang aslinya. Bi dengan sudah biasa, sudah kita artikan sebelumnya. Ismin, isim. Contoh Ahmadu maridun. Ahmadu ini isim atau fi'il Bapak Ibu? Open mic yang bisa yang tahu Ahmadu ini isim atau fi'il? Isim. Isim Ustadz. Isim. Apa tanda isimnya? Apa ya? Coba kita analisa. Khofat tidak berbaris bawah. Harakat dalnya tidak berbaris bawah. Tanwin dia tidak bertasrif. Ada alif, Ustaz. Alif lam tidak ada. Alif lam ya alif lam bukan alif saja. Oh iya. Hamzah. Alif lam. Lam juga tidak. Apa lagi? Didahului huruf jar juga tidak. Kenapa dikatakan isim? Tahu? Karena tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Tetapi betul, cuman masih kurang kalau kita memakai itu. Karena huruf pun juga tidak dikaitkan dengan waktu itu kadang. Salah satunya juga tidak berkaitan dengan waktu. Tapi yang artinya, jawabannya yang ringkasnya adalah Ahmadu itu nama orang. Sedangkan nama orang itu termasuk ke dalam isim. Walaupun tidak ada nampak, tidak ada kelihatan tanda-tanda isimnya, tetapi nama termasuk kepada isim, nama orang. Kan isim itu kata benda, kata sifat, kata nama itu termasuk ke dalam isim. Afwan Ustadz, suaranya kurang kedengaran. Ini sudah terdengar? Sudah, Ustadz. Taib. Ahmadu maridun, Ahmad nama orang, isim. Didahului isim, makanya ini artinya atau jumlahnya, kalimatnya disebut dengan kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah. Karena didahului oleh isim. Maridun, Ahmad nama orang Ahmad, maridun sakit. Sakit. Ini contohnya. Kita kembali dulu mengartikan yang ini. Ma apa? Kanat menjadi. Basmu kotan didahului bi ismin dengan isim. Coba kita artikan. Kami menjelaskan apa yang kami jelaskan sebelumnya kepada Bapak Ibu ikhwati fillah semuanya. Bahwasanya terkadang kalau kita artikan per kata, nanti kalau kita gabungkan ada beberapa yang kita ubah biar mendapatkan makna. Ini contohnya. Kalau coba kita artikan menurut perkataannya saya dulu. Apa menjadi didahului dengan isim? Ada yang paham artinya? Apa menjadi didahului dengan isim? Maka dari itu, terkadang kalau kanat ini dia ada muncul, tetapi terkadang tak perlu diartikan. Tapi dia harus dituliskan. Bagaimana caranya? Insya Allah karena kebiasaan nanti kita akan tahu kapan kana ini harus dipakai. Jadi makanat, jadi mengartikannya apapun yang didahului atau apa yang didahului dengan isim. Apa ini maksudnya makanat ini? Apa yang dimaksud ini adalah kalimat. Kembali kepada kalimat. Kalimat yang didahului dengan isim. Contohnya Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ini isim, maridun juga isim. Apa tanda isimnya di maridun? Bertanwin. Ini tanwin. Contoh yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu ini isim atau fi'il? Ukhti Siti. Ukhti Siti Al-Mukhni. Nah, Ustadz. Al-waladu ini isim atau fi'il? Isim Ustadz. Apa tanda isimnya? Apa tanda isimnya? Kalau lupa boleh dilihat dibalik lagi kitabnya, boleh.
Ukti Siti, Naam Ustaz. apa tanda isimnya? Kalau dia isim, apa tandanya? Beralif lam. Beralif lam. Beralif Mumtaz. lam. Mumtaz. Beralif lam. Ada yang tahu apa arti walad? Ukti Siti tahu artinya Anak. al-walad? Anak itu sedang membaca Al-Quran. Mumtaz. Anak itu. Walad ini sudah kita artikan sebelumnya waladun. Waladun ditambahkan al, tanwinnya jadi hilang. Jadi al-waladu. Yaqra'u sudah kita artikan juga sebelumnya, sudah ada. Sedang membaca. Al-Quran, ya Al-Quran. Mumtaz. Barakallahu fiki ya Siti Al-Mukhni. Jadi ini namanya jumlah ismiyah. Afwan. Ini namanya kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah kalimat yang didahului oleh isim. Sekarang jenis jumlah yang kedua. Jenis kalimat yang kedua yaitu jumlah fi'aliyah. Makanat. Apa yang mazbuqatan didahului bifi'lin. Dengan fi'il. Bifi'lin ini dengan fi'il. Kita tuliskan mirip, tinggal menukar bi ismin dengan bifi'lin aja. Marido. Marido ini walaupun tak ada tanda fiilnya di sini, tak ada kode, tak didahului oleh sin, tidak didahului oleh saufa, tidak ada tak tanis sakinah, tetapi dia adalah fiil. Marido. Apa artinya? Cakar kata dengan marido. Sakit atau telah sakit. Ini ada waktunya. Telah sakit. Jadi marid pecahan dari marido ini. Nanti itu pembahasannya di sorof. Perubahannya. Mislu contoh marido. Ini fiil. Kan didahului oleh fiil jumlah fi'liyah. Aliun, Ali. Nama orang. Mengartikannya telah sakit Ali. Agak rancu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau mengartikan, artikan dulu pelaku dari fiilnya. Ini namanya kalau dalam istilah nahunya, istilah bahasa Arabnya, ini artinya adalah, ini namanya fa'il. Fa'il itu bahasa Indonesianya pelaku atau yang melakukan. Melakukan apa? Yang melakukan kata kerja. Kata kerja ini tentu ada pelakunya. Pelaku ini disebut fa'il. Dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Kan di bahasa Indonesia ada subjek, objek, predikat. Di sini Ali ini sebagai subjek, sebagai fa'il. Marido ini kata kerjanya. Jadi kita artikan dulu dengan fa'ilnya. Ali telah sakit. Artikan dulu dengan fa'ilnya. Ali telah sakit. Baik. Yang kedua, yakra'u. Ini kan jumlah ismiyah tadi dibalikkan. Yang tadi fiilnya di belakang isim, maka langsung berubah jumlahnya menjadi jumlah ismiyah. Sekarang fiilnya yang di depan. Yakra'ul waladul Qur'ana. Mengartikannya dari mana? Dari fa'il. Ini fa'il. Ini maf'ul. Ini maf'ul bih. Kalau bahasa Indonesianya ini subjek, ini objek. Ini kata kerja. Jadi diartikan dari fa'il dulu. Kalau kita artikan dari fi'il agak rancu. Maksudnya dengan bahasa Indonesia. Sedang membaca anak itu Al-Quran. Susah memahami. Jadi artikan dengan pelakunya terlebih dahulu. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Walaupun mirip dengan arti ini. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah jenis dari kalimatnya sendiri. Jenis dari kalimatnya yang ini kalimatnya jumlah ismiyah, yang ini jumlah fi'liyah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang paham? Atau ragu? Silahkan ditanyakan. Paham semuanya? Tamam?
Halo? Insya Allah, Allah Ustaz. paham, Ustaz. Insyaallah paham. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan sedikit. Walaupun sudah jam 10 karena kita mulainya kalau kami eh, minimal pembelajaran kita kan 60 menit sampai 75 menit. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah, kita mulainya dari setengah 10 kurang. Jam 9.20 kalau tidak salah. Kita karena terlalu sedikit kalau kita berhentikan, insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke at-tamrin. At-tamrin ini artinya adalah ini kita selesaikan di at-tamrin. Besok insyaallah kita bahas fil asma. Langsung lebih mendalamnya lagi. Kalau tadi baru pengenalan kepada kalimat, kepada kata, kepada huruf. Sekarang kita sudah lebih mendalamnya. Jadi besok ya insyaallah. Sekarang kita tes dulu pemahaman kita dari yang sudah dipelajari dengan latihan seperti ini. At-tamrin artinya adalah latihan. At-tamrin ini artinya latihan. Latihan. Langsung dicatat ya Bapak Ibu. Akhwati fillah. Latihan. Mayyiz. Mayyiz ini, mayyiz tentukanlah. Dan tentukanlah. Ini kata kerja untuk perintah. Tentukan. Tentukanlah. Nah, tentukanlah. Al-asma, isim-isim. Nah, al-asma ini jamak dari ismun. Al-asma itu kalau satu dia isim. Kalau jumlahnya 3 atau lebih, artinya maka dia disebut dengan al-asma. Ini kan banyak nih isim di bawahnya, Bapak Ibu. Lebih dari 3, 3 atau lebih. Minimalnya 3. Kalau sudah 3, itu disebut al-asma. Kalau satu ismun. Kalau 3 al-asma. Nah, itu al-asma. Jadi artikan saja langsung di kitabnya. Ini artinya adalah beberapa isim atau isim-isim. Jamak atau kata plural. Kalau dalam bahasa Indonesia plural dari isim. Dari ismun. Al-af'al itu kata kerja. Plural dari fi'lun. Atau bentuk jamak dari fi'lun. Satu fi'lun. Kalau jumlahnya 3 atau lebih. Maka dia al-af'al. Al-af'al. Ini kan banyak kata kerjanya. 3 sampai lebih. Lebih daripada 3. Maka al-af'al. Wal huruf, huruf ini walaupun dalam bahasa kita huruf tuh huruf, tetapi dalam bahasa Arab huruf itu artinya huruf-huruf, beberapa huruf. Kalau satu jumlahnya, satu huruf disebut dengan harfun. Kalau hurufnya jumlahnya 3 atau lebih daripada 3, maka dia disebut huruf. Nah, di sini wal huruf. Jadi ini yang penting dicatat dulu, yang perlu digaris bawahi. Ya, ikhwati fillah. Baik. Al-asma wal af'al wal huruf ini bentuknya jamak semuanya. Banyak. Karena di bawah ini dia banyak. Fima yali. Fima yali ini fi kalau perkataannya di ma apa. Nah, fima di apa tidak masuk. Jadi fima yali ini kita artikan fima yali berikut ini. Yang berikut ini fima yali kedua-duanya. Berikut berikut ini. Baik, langsung saja kita coba dulu Ustazah Yosi Yunia Putri. Masih di tempat? Dapat Dali, open mic.
Oh, ada di depan. Darobi ilhami. Darobi. Ustaz, Ya. Coba ada iza ini apa dah? iza ketika, iza Ya, terjemahnya. Tapi perintahnya tadi kan apabila, iya. apabila, Tidak, perintahnya sekarang kita belum menerjemahkan ya. oh, Perintahnya adalah tentukanlah. Ini perintahnya tentukanlah. iza huruf, Iza huruf. Mumtaz. Ja'a. fi'il, Fi'il. Mumtaz. Nasru. nasru, huruf, Lah. la, Nasru. nasru, apa ya, Ustaz? Pertolongannya, apa itu? Iya. Dari Nasrun. Dia kan dari Nasrun. Jadi Nasru. Oh iya, Berarti apa? isim, Isim. isim, Allahi. Allahi isim, Apa tanda wal fath, baris kasroh, Ustaz. kasrah. Wal fath. Wal fath, isim, Wa-nya juga isim. alif walam, Wa-nya juga isim. huruf jar, Bentar. Mungkin tadi agak ragu di sini di Nasru. nasru, Itu asalnya Nasrun. Kenapa tanwinnya hilang? Harusnya kan tandanya tanwin. Karena dia bergandengan. Ini Nasrun, ini asalnya Allahu. Digandengkan isim dengan isim, yang satu tanwinnya dibuang, yang satu harokatnya menjadi kasrah. Ini namanya di dalam bahasa Arab, di nahwu ini namanya idofah. Itu kata yang bergandengan. Dua isim yang bergandengan namanya idofah. Dan kalau ada bentuk yang seperti ini, sudah pasti dikatakan kedua-duanya adalah isim. Nah, ini yang digaris bawahi. Makanya dari awal kami katakan yang 4 ini sebetulnya belum tanda-tanda isim semua. Cuman inilah yang kebanyakan yang dasarnya dulu. Baik, kita lanjutkan. Mak masih di tempat? Salah masih Ustaz. Ijtahada. Ijtahada ini apa, Mak? Ijtahada dari fi'il. Fi'il, mumtaz. Muhammadun. Isim. Isim. Wa hasanun. Wa. Isim. Wa dulu wa. Wa itu jar. Apa, Mak? Jar. Jar. Tak, bukan jar, Pak. Harfun. Harfun atau huruf, ya. Huruf. Hasan. Hasan isim. Fi. Fi jar. Enggak, jangan disebut jar, Mak. Kalau jar saja salah. Huruf jar. Huruf jar, tapi cukup huruf saja dulu, Mak. Ya, dia huruf jar, betul. Fahmi. Fahmi fi'il. Fahmi fi'il. Yakin, Mak? Paham. Lihat tanda fi'il, tandanya, Mak. Ada khofat, ada kasroh di situ. Ada baris bawah. Oh. Berarti apa dia? Isim. Apa sih? Huruf. Huruf. Kan dua tanda di sini, Mak. Didahului huruf jar dan dia berbaris bawah. Berarti dia adalah isim. Isim. Ad-darsi. Fi'il. Apa fi'il, Mak? Darsi artinya apa ya? Enggak, jangan arti dulu, Mak. Dari yang kita pelajari. Fi'il. Ada alif lam fi'il. Apa isim? Isim. Dua, Mak. Alif lam satu, berbaris bawah satu. Alif lam. Kalau artinya dars ini pelajaran. Nanti kita bahas artinya sebelum kita tutup, insyaallah. Idza, baik, barakallahu fika ya, barakallahu fikum ya, Mak. Kita
minta kepada Iza. Waktu Iza masih di tempat? Iya, Ustaz. Iza apa? Iza huruf. Huruf. Dakhala. Dakhala. Lihat aja yang mirip-mirip. Ya. Mirip di atas tadi. Ini kan mirip dia nih. Mirip juga dia. Ini mirip. Apa kira-kira? Apa? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Mumtaz. Lanjutkan. Lanjutkan, Zah. Aduh. Ahadukum Isim. al-masjidah Isim. fala fa satu Huruf. la satu. Huruf Huruf. kedua. Bagus. Huruf kedua-duanya. Mumtaz. Yajlis. Yajlis. Antara apa kira-kira? Isim, Ustaz. La, khata. Isim tak boleh Ya. bersukun. Isim ini tak boleh bersukun ya. Apa Iya, kira-kira? Apa kira-kira? Dia kan mirip. Fi'il, Ustaz. Fi'il. Hatta Huruf. yarka'a. Yarka'a kan mirip dengan yajlis. Isim. Isim. Isim khata. Salah. Yarka'a mirip dengan yajlis. Mirip dengan yajlis. Mirip dengan yaktubu. Oh, fi'il, Ustaz. Fi'il. Rak'ataini. Rak'ataini. Isim. 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 Baik, barakallahu fiki. Kita lanjut ke Jumi'ah. Tafadhali. Lanjut nomor 4. Ya, Ustaz. Ya. Inna itu isim ya, Ustaz. Lah, Afwan, Ustaz, suaranya kurang kedengaran. lah. Inna tu laisa isim. Oh, bukan isim. Bukan. Apa kira-kira? Inna tu mirip dengan iza. Oh, huruf, Ustaz. Huruf. Huruf. Terus alma'a itu isim. Lanjut. Terus zuhurun itu isim. Tohurun, bukan zuhurun. Tohurun. Zuhurun itu isim, Ustaz. Baik. Terus la itu ini huruf jar. Lah. Lah, tak huruf jar. Tak ada huruf jar lah. Li yang Bukan ya, huruf jar. Ustaz? Li yang huruf jar. La tu Berarti bukan. huruf, Ustaz. Huruf saja ya. Baik. Yunajjisuhu. Kalau yunajjisuhu ini fi'il ya, Ustaz. Betul. Ya. Syai'un. Karena syai'un itu ini isim. Isim. Bentar. Baik. Bapak Ibu. Mungkin kita menerjemahkannya di pertemuan berikutnya. Tapi kalau ada yang bisa, kami kasihlah tugas mana. Kita sudah Afwan, Ustaz, suaranya kurang kedengaran lagi. halo. Nih. Tadi kita sudah membaca, sudah menentukan mana yang isim, mana yang huruf, mana yang fi'il. Karena memang itu tujuan dari tamrinnya dulu. Dan kami harapkan memang di bukunya ditulis. Fatifillah. Dan dibaca kembali. Untuk memang mengasah mana ini isim, mana ini fi'il, mana huruf. Dan dianalisa. Kalau isim, mana tanda isimnya. Kalau huruf, mana kalau fi'il, mana tanda fi'il. Kalau tidak ada tanda fi'ilnya, tadi kan sudah tahu. Ijtihada, mungkin tidak ada tanda fi'il. Tapi yang mirip-mirip seperti itu, dia fi'il. Yarka'a, tidak ada tanda fi'il. Yang mirip-mirip seperti itu, dia fi'il.
Nah, itu. Jadi ditulis kembali di bukunya semuanya nomor 1 sampai nomor 4 dan coba diangsur-angsur mengartikan sampai mana bisa kita artikan. Ini kan ada yang sudah ada di sebelumnya kita artikan, coba diartikan atau ada kata-kata yang belum tahu belum kita artikan sebelumnya, coba dilihat di kamus. Bisa di-download aplikasi Kamus Ma'ani. Jadi kami kasih PR untuk ikhwati fillah teman sekarang, coba dibuat artinya nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kalau tentang perintah dari latihan yang sebenarnya adalah menentukan isim, fi'il atau hurufnya itu kita sudah mencoba dan semua sudah mendengar, tinggal dicatat saja, catat saja dan diketahui lagi, insya Allah. Tapi yang tugasnya adalah menerjemah karena kita sekali jalan, kaidah kita dapat, arti juga kita dapat langsung. Jadi PR-nya dibuat itu paling lambat kami terima di hari Jumat, langsung saja difotokan di grup Bapak Ibu. Grup itu adalah fungsinya untuk informasi, untuk bertanya dan mengumpulkan tugas. Nah, silakan nanti minta tolong dikumpulkan tugasnya ini paling lama hari Jumat sebelum kita belajar sorofnya. Karena memang sorof itu juga harus diulang lagi. Pertemuan kemarin tolong diulang kembali karena besok hari Jumat kita lanjutkan. Baik, mungkin itu saja. Akhwati fillah rahimakumullah. Ditunggu sharekan kumpulan PR-nya di grup ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan? Ada masukan mungkin? Tafadhol. Sultan, kurang jale apa soal-soal tadi Sultan PR-nya. PR-nya menerjemahkannya saja, Bang. Menerjemahkan. Ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sedangkan untuk menentukan mana yang huruf, mana yang isim, mana yang fiil itu cukup jadi catatan, Bang. Dicatat di kitabnya. Tadi kan kita sudah membacanya satu persatu. Nah, kalau ada yang ketinggalan tadi mungkin bisa dilihat lagi videonya nanti, insya Allah. Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak Ego? Sebelum kita tutup, sudah paham semuanya, insya Allah? Ustaz, Insya Allah paham Ustaz. Ya. Ini diartikan ini yang kita tahu aja atau gimana Ustaz? Kalau Iya. nggak Coba kalau kita tahu tinggalkan Ustaz. Kalau bisa coba di-download Kamus Ma'ani nanti, kalau ada di Kamus Ma'ani itu, coba kan tinggal mengetik aja kita. Kalau enggak ada baru tinggalkan aja, enggak masalah. Kita bahas. Ya, coba di-download Kamus Ma'ani di Android masing-masing. Ya Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Afwan. Ada lagi yang lain? Tidak, kita tutup karena sudah hampir 10:30. Baik, tidak ada lagi. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah, termasuk juga kami mohon maaf karena kita ada pengunduran waktu, ada jadwalnya berubah sedikit, dan untuk kedepannya insyaallah kita usahakan tepat waktu dan kita mohon pengertian Bapak Ibu ikhwati fillah. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita kondisional jadwalnya seperti yang sudah kita lalui pada malam hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.